Kalau dia tetap menjaga posisinya lebih tinggi dari malaikat, malaikat saja sujud kepada Nabi Adam, apalagi kepada makhluk-makhluk yang lain manusia ini. Tapi kalau dia tidak pandai, lebih rendah daripada binatang. Inilah uniknya makhluk bernama manusia. Dengan posisinya dia bisa menjadi lebih tinggi dari malaikat, tapi juga dia bisa meluncur lebih rendah daripada binatang. Untuk menjaga itulah diperlukan agama dalam kehidupan kita sekarang ini. Bukan cuma sebagai lipstick, tapi sebagai pedoman, sebagai way of life yang akan mewarnai cara kita berpikir, state of mind, rule of thinking, cara kita memandang kehidupan ini diwarnai oleh nilai-nilai agama. Dengan demikian, maka manusia bukan keturunan kera. So, ada satu teori, namanya teori evolusi, yang disampaikan buat pertama kali oleh Charles Darwin. Dia mengemukakan teori bahwa perkembangan kehidupan sesungguhnya di dunia ini menunjukkan mata rantai yang utama melalui apa yang dia namakan seleksi alamiah. Mula-mula dari ikan, melalui seleksi ke amfibi, dari amfibi ke reptil, dari reptil ke mamalia, dari mamalia ke mamalia kecil, dari mamalia kecil ke primat, dari primat ke monyet, dari monyet menjadi Homo erectus. Ini teori Darwin. Tapi dia tidak jelas-jelas mengatakan bahwa manusia keturunan monyet, hanya seketurunan. Seketurunan kan tidak berarti keturunan. Begini saja. Toyota Kijang sama Toyota Corolla itu seketurunan. Tapi Corolla dengan Kijang kan lain. Cuma seketurunan. Dalam arti sumbernya sama. Makhluk yang tidak tahan seleksi alam, oleh udara yang sangat dingin, perkembangan cuaca yang sangat panas, gempa bumi dan sebagainya, seleksi alam dia namakan, hilang, musnah dari peredaran. Seperti ada binatang raksasa itu dinosaurus, sekarang kan cuma tinggal dongeng saja, tinggal nama atau kerangka. Itu oleh seleksi alam dia nggak lulus, hilang. Yang bertahan, yang lulus seleksi alam. Manusia walaupun kecil yang lulus seleksi alam ini. Biar dihantam gempa bumi, angin topan, tetap aja ngejedok. Nah, teori Darwin ini, teori evolusi ini didukung dan dibuktikan oleh peninggalan fosil atau binatang dan tumbuhan yang hidup dan mati selama perkembangannya. Dari bentuk organik pertama hingga pendahulu terdekat daripada manusia. Tapi ada satu kelemahan dari pokok daripada teori evolusi ini. Pertama, garis perkembangan dari Homo erectus, yakni manusia jalan tegak, semacam gorila itu, sampai kepada manusia mutaakhir masih belum menentu. Artinya, okelah, kalau manusia seketurunan dengan kera, batas antara manusia yang wujud sekarang dengan manusia purba itu apa? Yang menjadi penghubung. Monyet tidak mungkin. Ini dianggap mata rantai yang hilang, missing link namanya dalam istilah ilmiahnya. Dan ini masih dicari sampai sekarang. Kalau pendahulu terdekat manusia mutaakhir ini manusia purba, katakan Homo erectus, manusia jalan tegak. Lalu generasi sudah itu sebelum berbentuk manusia apa? Ternyata sampai sekarang masih ada missing link, mata rantai yang hilang. Lalu yang kedua, teori evolusi berhenti kepada manusia mutaakhir. Kalau memang kita manusia sekarang ini hasil evolusi, tentu kita akan terus berevolusi lagi. Dan akan jadi apa kita nanti? Ternyata sudah ribuan tahun manusia tetap manusia begini-begini aja. Tidak berevolusi kita ini. Apa lalu matanya jadi cuma satu di tengah? Hasil evolusi kan tidak. Tidak berevolusi. Jadi kembali kepada Quran, manusia pertama adalah Nabi Adam,
Dan manusia-manusia berikutnya keturunan daripada Nabi Adam dan bukan hasil evolusi daripada monyet. Juga tidak akan berevolusi kemana-mana. Kalau demikian, benarkah teori evolusi? Untuk mengatakan mutlak benar, bukan wewenang kita. Untuk mengatakan salah total, juga kebenaran ilmu adalah relatif sebagai relatifnya daya pikir manusia. Di samping dia harus membuktikan kebenarannya, maka kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang relatif dan temporer. Contoh kecil saja. Dulu orang berteori bahwa bagian yang terkecil dari satu benda namanya molekul, kan begitu? Molekul ini nggak bisa dibagi-bagi. Bagian yang paling kecil dari satu benda namanya molekul. Ilmu terus berkembang. Ternyata molekul sebenarnya terdiri daripada atom. Atom itulah bagian terkecil dari satu benda yang nggak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, berubah sudah teori pertama. Tidak jadi molekul sekarang, atom. Belakangan rupanya atom masih tersusun dari partikel-partikel. Partikel inilah bagian yang terkecil dari satu benda. Berubah lagi sudah. Dan tidak mustahil akan ada penemuan bahwa partikel pun masih bisa dibagi-bagi lagi. Begitu juga dengan teori evolusi ini. Sehingga beberapa ahli semacam Dr. Charles Oxnard, Dr. Jane Paul Heller dari Chicago dan California, mereka sudah membantah teori evolusi ini. Namun masalah paling pokok dari kita ialah kita diciptakan oleh Allah berasal dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Dan kita bukan hasil dari evolusi, juga tidak akan berevolusi. Nah, lalu kepada makhluk bernama manusia diberikan fungsi sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Ini yang dulunya malaikat protes. Sebagai khalifah, tugas kita apa? Khalifah Allah di muka bumi. Menerjemahkan sifat Allah sesuai dengan batas-batas kemanusiaan kita. Allah Maha Pengasih. Berusaha kita pengasih kepada makhluk sesuai dengan batasan manusiawi kita. Allah Maha Menolong. Ringan tanganlah kita menolong orang yang memerlukan sesuai dengan batas kemampuan kita. Fungsi khalifah. Untuk bisa berfungsi sebagai khalifah secara baik, kita harus mempunyai modal yang dinamakan ilmu pengetahuan. Dan Islam sangat menggalakkan itu. Jauh dulu 14 abad yang lalu, dari desa kecil yang bernama Mekah yang peta belum muat, orang di dunia belum kenal, sudah keluar seruan utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Ngomong Cina di Mekah, padahal Mekah waktu itu belum masuk peta, belum dikenal orang. Sudah ada revolusi ilmu dan budaya. Belajar walaupun harus nyebrang ke negeri Cina.